Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Raya dengan segenap jajarannya, Bapak-bapak para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang lalu penyampaiannya telah masuk kepada bagian yang kelima, yaitu penyampaiannya sampai dengan wa qalbu aghlabu ahwalihi talazzazu bisyifatil basariyah. Di kolbu yang kebiasaan keadaannya bersenang-senang atau merasa lezat dengan sifat-sifat kemanusiaan biasa. Wa ya'tarihu fi ba'dil ahwal, dan pada sebagian keadaan dipisahkan talazzazu bil ilmi wal ma'rifah, dengan ilmu dan ma'rifah. Ya, sampai di situ penjelasannya pada bulan yang lalu. Nah, sekarang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali masing-masing daripada macam hati ini, di mana hati itu ada 4 macam. Ya. Jadi ada 4 macam hati dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, la yuhibbu illallahi ta'ala, illallahi ta'ala. Ilallahu ta'ala. Jadi hati yang tidak menyukai atau tidak senang kecuali menyukai Allah Ta'ala. Wala yasarihu illa biziyatil ma'rifah, dan tidak merasa senang kecuali dengan bertambahnya ma'rifah. Wal fikri, berpikir fihi tentang Allah. Itu yang pertama. Kemudian qalbu la yadri ma lazatul ma'rifati wa ma ma'nal anasi billahi. Yang kedua, hati yang tidak mengerti apa itu makna ma'rifah, apa arti kelezatan ma'rifah. Kemudian ketiga dan yang keempat dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di kitab ini, yang ketiga ya. Yang ketiga, wa qalbu ahwalihil anasi billah. Jadi hati yang kebiasaan keadaannya jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa talazzazu bi ma'rifatihi, dan bersenang-senang dengan ma'rifat kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, qalbu aghlabu ahwalihi, ya, yang barusan saya sampaikan. Jadi sampai di situ penjelasannya pada bulan yang lalu. Sekarang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali masing-masing hati ini. Amal awal, adapun yang pertama, jadi hati yang pertama itu kata Imam Al-Ghazali, fa in kana mumkinan fil wujudi wa huwa fi ghayatil ba'udi. Jadi yang pertama, hati yang pertama ini yang hanya senang dengan Allah Ta'ala, itu mungkin ada tapi jarang adanya, jauh dari keadaannya, jauh dari keberadaannya. Jadi mungkin ada tapi jarang adanya, itu maksudnya. Itu yang kedua, itu yang pertama. Jadi hati yang merasa senang dengan Allah,
Makrifat, bertambah-tambahnya makrifat kepada Allah. Hati yang semacam itu mungkin ada tapi sangat jarang adanya. Itu bisa dibuktikan di zaman sekarang ini, Pak. Ya, orang yang benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar sudah wusul kepada Allah di zaman sekarang ini sangat-sangat jarang. Ya, itu kelas-kelasnya ya ahli-ahli sufi lah yang udah sampai ke makom itu. Kalau kayak kita ini jauh lah ya dari makom tersebut. Itu yang pertama dijelaskan oleh Imam Ghazali. Wa amasani, adapun yang kedua yaitu hati yang tidak mengerti ya lezatnya makrifat kepada Allah. Pad dunia topihatun bihi. Jadi dunia ini dipenuhi dengan yang kedua ini. Jadi hati yang kedua ini yang enggak mengerti lezatnya makrifat. Tidak mengerti ya hati jinak kepada Allah Ta'ala. Ini dia tidak memahami hal itu. Ya, sesungguhnya kelezatan yang dia pahami hanya kelezatan kepada pangkat, kepemimpinan, harta, dan nafsu syahwat yang lainnya. Ya, dan nafsu syahwat badaniah yang lainnya. Itulah hati yang kedua. Itu dunia dipenuhi oleh itu, Pak. Ya, di masa sekarang ini penuh dengan orang macam hati yang kedua ini. Adapun yang ketiga dan yang keempat, walakin ala igatin nudur, mungkin ada tapi sangat jarang adanya. Jadi mirip yang pertama tadi. Ya, sangat jarang adanya. Ya mungkin ada tapi agak banyakkan lah dari yang pertama tadi. Wala tasawwaru ayakuna zalika illa nadiron sazan, dan tidak tergambar yang demikian itu kecuali hanya sedikit dan kecuali jarang dan sedikit. Wa huwa ma'an nuduri yatafawatu fil qillati wal kasrah, dan dikarenakan jarang adanya bisa terpaut dengan sedikit dan banyaknya. Wa innama takunu kasratuhu fil a'saril qaribati min a'saril anbiya'i alaihi salam, dan sesungguhnya banyaknya hati yang ketiga dan yang keempat ini adalah di masa yang dekat dengan masa para nabi alaihi salam. Ya, di masa nabi ya, dari mulai nabi ya nabi-nabi yang membawa risalah lah ya. Dari mulai Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan masa itulah adanya macam hati yang ketiga dan yang keempat ini. Yaitu hati yang kebiasaan keadaannya bersenang-senang dengan sifat basariyah, ya sifat kemanusiaan biasa, tapi pada sebagian keadaan dipisahkan oleh kelezatan dengan ilmu dan ma'rifah. Ini hati yang ketiga dan yang keempat. Nah, itu sangat jarang adanya, tapi banyaknya di masa dekat dengan para nabi alaihissalam. Ya, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini. Wa innama wajaba ayakuna hadzan nadiran li annahu mubadi mulkil akhirah. Sesungguhnya seharusnya akan adanya hal ini sangat jarang dikarenakan sebagai dasar-dasar kerajaan akhirat. Wal mulku azizun, dan kerajaan itu adalah kerajaan yang agung. Wal mulku la yaksiruna, dan raja-raja pun tidak banyak jumlahnya. Wakama yakunul fa'iku bil mulki wal jamali, maka sebagaimana adanya di atas kerajaan dan kebaikan, illa nadiron, melainkan sedikit sekali. Faksarun nasi min dunihim, dan kebanyakan manusia selain itu. Fakaza fil mulkil akhirah, maka demikian pula pada kerajaan akhirat. Fat dunya fa innad dunya mir'atul akhirah, maka sesungguhnya dunia ini adalah cerminnya kehidupan akhirat. Jadi dunia ini adalah cerminnya kehidupan akhirat, nanti di akhirat.
Apa yang diusahakan manusia di dunia ini, nah itulah yang akan diperolehnya nanti di akhirat. Dia bersungguh-sungguh mengejar kebahagiaan di akhirat, ya, dengan iman dan ikhlas. Nah insya Allah itu akan diperolehnya nanti hasilnya di akhirat. Tapi kalau dia bermain-main di dunia ini, ya ibadahnya cuma ngasal, asal selesai melaksanakan ibadah atau bersifat hanya formalitas belaka, jangan harap ya bertemu dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Enggak bakal ketemu, Pak. Ya. Dan niscaya dihukum dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sekian lama. Ya sesuai dengan dosa-dosa yang dia perbuat. Ya ibadah belum tentu diterima tapi ngasal melaksanakannya, ya. Sedangkan dosa dia perbuatnya ya tidak sebanding dengan amal ibadah yang dia tunaikan. Ya, sudah barang tentu akan mengalami hukuman nanti di akhirat. Fa innaha ibaratun an alami syahadah. Maka sesungguhnya dunia itu adalah ibarat dari alam syahadah, yaitu alam nyata. Wal akhiru ibaratu an alamil ghaib, dan akhirat ibarat daripada alam gaib. Wa alamu syahadati tabi'un li alamil ghaib, dan alam syahadah, alam nyata ini mengikuti kepada alam gaib. Kama anna surata fil mir'ati, sebagaimana bahwa rupa di dalam cermin tabi'atun li suratin naziri fil mir'ati, ya, sebagaimana rupa yang ada di dalam cermin mengikuti kepada rupa orang yang bercermin di cermin itu, ya. Jadi pasti mengikuti wajah orang yang di cermin itu, ya. Bahwa wajah yang ada di cermin pasti mengikuti wajah orang yang sedang bercermin. Wa suratu fil mir'ati, dan rupa di dalam cermin wa in kanat hiyasaniyah, sesungguhnya itu adalah yang kedua, fi rutbatil wujud, ya, dalam tingkatan adanya. Fa in haula fi haqqi ru'yatika, maka sesungguhnya wajah yang di dalam cermin itu adalah yang lebih utama pada hak penglihatanmu. Jadi kita bercermin, kita melihat wajah kita, nah itulah wajah kita, ya, sebagaimana yang ada di cermin tersebut. Itulah yang paling utama dalam hak penglihatan kita. Fa innaka la tara nafsaka wa tara suratika fil mir'ati, maka sesungguhnya engkau tidak melihat dirimu, wa tara suratika, dan melihat rupamu di dalam cermin, awalan, pada awalnya. Wa ta'rifu biha suratukal lati hiya qa'imatun bika saniyan ala sabil muhakah, karena dengan melihat wajah di cermin itu kamu mengetahui, ya, tentang wajahmu yang berdiri denganmu atas dasar jalan peniruan. Jadi wajah yang ada di cermin kita itu niru, ngikutin wajah kita yang kita sedang bercermin, itu maksudnya. Fal qalabut tabi'u fil wujudi matsbu'an fi haqqil ma'rifah, maka terbaliklah yang mengikuti di dalam wujudnya diikuti dalam hak makrifat. Wal qalabu mutakhiru mutaqaddiman, maka hati yang terdahulu, ya, menjadi hati yang kemudian menjadi hati yang terdahulu. Wa zanau minal angkasi, dan inilah macam dari keterbalikan. Walakinil ingkasu wal intikasu daruratun, akan tetapi keterbalikan dan yang menungging ke bawah itu adalah darurat. Darurat itu adalah pasti adanya. Hazal alam, pada alam ini. Kadzalika alamul mulki was sahada, maka demikian pula alam mulki dan alam sahada. Jadi alam mulki itu adalah nyata ini, Pak. Ya, sama dengan pengertian dengan alam sahada.
muakun li ilmil ghaibi wal malakut, ya, meniru pada apa yang di alam gaib dan alam malakut. Paminan nasi may yasri lahu nazarul i'tibar, maka di antara manusia ada orang yang senang kepada melihat i'tibar. I'tibar itu pelajaran. Fala yanzuru fi syai'in min alamil mulki, tapi dia tidak melihat pada sesuatu di alam mulki. Ya, senangnya kepada i'tibar, tapi dia tidak melihat adanya di alam mulki. Illa wa ya'biru bihi ila alamil malakut, kecuali dia mengambil ibarat kepada alam malakut. Fayusamma uburuhu ubrotan, maka ibaratnya dinamakan ibarat. Laqad amaral haqqa bihi, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha benar memerintahkan dengan keterbalikan. Maka beliau berfirman, maka Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah iktibar wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan, kata Allah. Ini ada di ayat Al-Quranul Karim. Wa minhum man umyat basiratuhu, dan di antara manusia ada orang yang buta mata hatinya, falam ya'tabir, maka dia tidak bisa mengambil iktibar. Fahtawasa fi alamil mulki was syahadah, maka dia terkurung pada alam mulki dan alam syahadah. Jadi orang yang mati hatinya, Pak, ya, dia terkurung hanya di alam mulki dan alam syahadah. Ya, tidak bisa melihat kepada alam malakut dan alam jabarut dan seterusnya. Jadi alam ini dijelaskan oleh ulama tasawuf ada 4 tingkatan, Pak. Alam mulki atau alam syahadah, kemudian alam jabarut, kemudian alam malakut, kemudian jabarut, baru lahut, alam ilahiyah. Wasatan tatihu ila habsihi abab jahannam, dan akan dibukakan pada tempat terkurungnya pintu-pintu neraka jahanam. Jadi orang yang mati hatinya ada ancaman di sini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di Al-Qur'an disebut oleh Allah, ulaika minal ghafilin. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang buta mata hatinya. Ya, tidak bisa melihat, ya, hatinya, kolbunya tertutup, ya, untuk melihat kolbunya. Wa hadzal habsu mamlu'un naron, dan tempat terkurungnya ini dipenuhi oleh api neraka. Min sa'niha antatlu'a 'alal afidati ila ambainahu wa baina idraki alamiha ijaban. Dari keadaannya maka akan terburai jantung hatinya, kecuali antara dia dan antara pedihnya siksa ada dinding pemisah. Fa iza rafa'a dzalikal hijaba bil mauti adraka, dan apabila dinding pemisah itu diangkat, maka dia akan menemui kematian. Wa an hadza azharallahu ta'ala al-haqqu ala lisani qaumin, dari inilah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran atas lisan suatu kaum, istanqahum bil haqqi, di mana Allah telah berfirman kepada mereka dengan kebenaran. Faqalu, maka mereka berkata, al jannatu wan naru makhluqatani, surga dan neraka adalah 2 makhluk yang diciptakan. Walkinnal jahima tudriku murratan, dan akan tetapi neraka jahanam pada satu kali dapat dirasakan. Biidraki yusamma ilmu yakin, dengan penglihatan yang dinamakan ilmu yakin. Mamarrotan biidrakil akhri yusamma ainul yakin, dan pada kali yang lain bisa dilihat dengan ainul yakin. Wa ainul yakini la yakuna, dan ilmu yakin itu tidak ada illa fil akhirah, kecuali nanti di akhirat. Wa ilmu yakin, dan ilmu yakin qad yakuna fid dunya, terkadang bisa dilihat di dunia.
walakin lillazina qad wafu hazzahum min nuril yakin, akan tetapi bagi orang-orang yang telah sempurna bahagian mereka dengan cahaya keyakinan. Jadi orang-orang yang sudah sampai kepada cahaya keyakinan, maka dia bisa melihat neraka jahanam ya secara basirahnya, cara mata hatinya, Pak. Ini ada kisah di zaman Rasulullah. Ya, orang yang telah sampai ke makom itu ditanya oleh Nabi, bagaimana keadaanmu di pagi ini? Apa jawab sahabat ini? Saya ya Rasulullah, di pagi ini benar-benar telah mantap iman saya. Saya melihat melalui mata hati saya orang-orang yang sedang mengelilingi surganya Allah. Ya, sampai begitu, Pak. Mengelilingi surganya Allah, dia sedang berkeliling di surganya Allah. Dia bisa melihat, ya, karena mata hatinya hidup. Itulah orang-orang yang mata hatinya hidup, bisa melihat ya apa yang ada di alam gaib nanti. Itu hadisnya sahih, Pak. Imam Muslim yang meriwayatkan hadis tersebut. Falizalika qala Allah Ta'ala, karena itulah Allah Ta'ala berfirman, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, janganlah begitu kata Allah, jikalau kamu mengetahui dengan ilmu yakin, la tarawnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam, ai fit dunia, yaitu maksudnya di dunia. Ya, jadi dunia ini bisa dia lihat itu, ya, neraka jahanam itu melalui basirahnya, melalui mata hatinya. Summa la tarawnaha ainal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, ai fil akhirah, maksudnya nanti di akhirat. Faizan qad zahara annal qalba sholihah, jadi telah jelaslah bahwa hati yang baik li mulkil akhirah adalah untuk kerajaan akhirat. La yakunu illa azizan, tidak ada kerajaan akhirat itu kecuali kerajaan yang mulia. Kasasi solihi li mulkid dunia, sebagaimana orang yang baik untuk kerajaan dunia. Nah, demikian penjelasannya. Bagian yang kelima sudah selesai. Ya, ini penjelasan yang berikutnya, Pak. Jadi intinya yang kita ambil bahwa qalbu itu ada 4 macam. Ya, yang pertama qalbu yang sangat mencintai Allah, kemudian qalbu yang tidak mengerti apa itu arti makrifat kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, hati yang kebiasaannya bersenang-senang dengan sifat kemanusiaan biasa, tapi pada sebagian keadaan yang lain dia merasa lezat atau bersenang-senang dengan ilmu dan makrifat. Itulah macam-macam qalbu. Ya, yang ada 4 macam dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini. Sekarang kita lanjutkan kepada bagian yang ke-6. Kismatun sadisatun hawiyatun li majami'in ni'am. Bagian yang ke-6 mencakup kepada sekumpulan nikmat. I'lam, kata Imam Ghazali, anan ni'amah, ketahuilah kiranya bahwa nikmat itu tunqasamu ila mahiyya ghayatu matlubatin lizatiha, bahwa nikmat itu terbagi kepada nikmat yang dicari untuk tujuan dari nikmat itu sendiri. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, wa ila mahiyya matlubatun di adil goyah, ya, nikmat yang dicari untuk suatu tujuan. Itu yang kedua. Amul goyati fa innaha sa'adatul akhirah. Adapun nikmat untuk satu tujuan ialah nikmat untuk kebahagiaan negeri akhirat. Jadi nikmat untuk satu tujuan itu adalah kebahagiaan untuk negeri akhirat. Itulah tujuan nikmat yang kita cari, ya, kebahagiaan negeri akhirat. Warji'u hasiluha ila arba'ati umur, dan hasilnya kembali kepada 4 perkara.
Apa saja 4 perkara tersebut? Baqa'a la fana'ah. Baqa'a la fana'ah lahu. Kekal yang tidak ada kebinasaan di dalamnya. Jadi di akhirat itu ya kita mendapatkan kehidupan yang kekal, tapi kekalnya kita tidak seperti kekalnya Allah, Pak. Beda ya. Karena di dalam Al-Quran itu jelaskan oleh Allah, kekalnya kita nanti di akhirat selama bumi dan langit akhirat itu masih ada. Kok bumi akhirat? Karena bumi dunia ini sudah hancur, Pak. Diciptakan lagi oleh Allah jadi bumi akhirat. Di mana Nabi bersabda bahwa bumi akhirat itu warnanya putih seperti perak. Langit akhirat juga sudah nggak ada lagi. Nantinya ada langit dunia ini sudah tidak ada lagi. Nanti adanya langit akhirat. Nah, selama bumi dan langit akhirat itu masih ada, kata Allah di Quran dalam surah Hud itu, maka kehidupan manusia pasti tetap ada. Ya, yang di surga tetap di surga, yang di neraka tetap di neraka. Selama bumi dan langit masih ada. Tapi kalau Allah berkehendak lain, diselesaikan kehidupan manusia ini udah nggak ada lagi. Allah ingin menciptakan makhluk yang lain umpamanya, ya bisa saja, itu terserah Allah, Pak. Karena kita ini makhluk, ya diciptakan oleh Allah, apa maunya Allah, begitu, Pak. Ya, jadi kekalnya kita nanti di akhirat itu tidak seperti kekalnya Allah. Jadi ada ketentuan Allah yang menjelaskan demikian. Itu ada dalam surah Hud itu. Ya, selama bumi dan langit akhirat masih ada. Kemudian wasururun la ghamma fi. Jadi di akhirat nanti kebahagiaan yang tidak ada kesusahan di dalamnya. Nah, itu di akhirat nanti. Wa ilmun la jahla ma'ahu. Ilmu yang tidak ada kebodohan padanya. Jadi orang di akhirat nanti orang-orang pintar semua. Enggak ada orang bodoh, Pak. Sekarang dunia ada yang bodoh, nanti akhirat jadi orang pintar. Ya. Wa ginala faqra ba'dahu. Kaya yang tidak ada kemiskinan sesudahnya. Ya, itulah ya di akhirat nanti. Orang kaya semua. Ya. Kita enggak ada yang miskin nanti di akhirat, itu enggak ada yang miskin. Ya, semuanya masing-masing sudah menikmati nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahya nikmatul haqiqah, dan itulah nikmat yang sebenarnya, kata Imam Al-Ghazali. Walizalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aisha illa aisul akhirah. Tidak ada kenikmatan hidup kecuali kenikmatan hidup di akhirat. Jadi kenikmatan hidup itu yang nikmat itu adalah di akhirat. Ya, di dunia ini kalau kita mendapatkan nikmat itu adalah rezeki dari Allah. Ya, karena ada juga Pak orang yang banyak duit tapi tidak merasakan nikmat dia. Makan, begitu makan perutnya langsung sakit. Kenapa? Kena mah parah, kena mah kronis. Itu saya lihat sendiri, Pak. Ya, kebetulan dia anggota polisi, habis makan langsung begini, sakit perutnya karena mahnya kronis, ya tidak menikmati. Tapi kalau kita makan enak, nah itu Allah memberikan nikmat pada kita, itu nikmat dari Allah, Pak. Jadi kita merasakan nikmat tentang makanan yang kita makan, itu adalah nikmat dari Allah. Itulah sebabnya setiap kita habis makan jangan lupa kita berdoa. Ya, alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Allah, lanjutannya, Allah maja'alha ni'matan maskura wa tasilu biha ni'matal jannah. Ya Allah, jadikanlah nikmat ini nikmat yang disyukuri dan sampaikanlah dengan nikmat ini menuju nikmat akhirat. Itu doa kita, Pak, habis makan. Jangan lupa itu. Karena kita merasakan nikmat, ya. Maqala zanika murratan bisiddati. Rasulullah bersabda seperti itu pada suatu kali karena kepayahannya yang beliau rasakan. Tasliyatul linafsi, untuk menghibur jiwa beliau. Wazalika fi waqti hafrul khandaq
Dan yang demikian itu terjadi pada waktu penggalian parit Khandaq Pisiddatin Dori, karena sangat payahnya beliau, ya. Makanya beliau berdoa bersabda seperti ini, la aisa illa aisul akhirah, ya, mengingatkan para sahabat tidak ada kenikmatan hidup, ya, kecuali kenikmatan hidup nanti di akhirat. Supaya para sahabat bersemangat lagi, Pak, menggali parit tersebut. Itu pada waktu menghadapi perang parit, ya, melawan pasukan Quraisy, ya, atas usulan dari sahabat, ya, supaya Madinah itu dibuatkan parit, supaya kuda-kudanya itu tidak bisa masuk kota Madinah, ya, sudah terkurung oleh parit tersebut. Nah, saking payahnya, Pak, ya, menggali parit itu, maka Nabi bersabda seperti ini, la aisha illa aisyul akhirah, tidak ada kenikmatan kehidupan kecuali kenikmatan hidup di akhirat. Wa qala zalika muratan, dan ada kalanya juga Nabi pernah bersabda seperti ini, fi sururi, dalam kebahagiaan. Tujuannya apa? Mana alin nafsi mirukuni ila sururit dunia, untuk mencegah diri beliau dari kecondongan kepada kebahagiaan dunia. Jadi beliau begitu berbahagia mendapatkan nikmat, beliau juga berdoa seperti ini, bersabda seperti ini, mengingatkan diri beliau dan para sahabat agar kita tidak condong kepada kebahagiaan dunia. Masih ada waktu 9 menit. Ada yang mau disampaikan barangkali? Menit. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang mau tanyakan apa yang tadi dipaparkan oleh Buya Rizal. Maka kalau mau ada tanya, Haji, maka nggak ada. Ada. Terusin, ya. Wa dzalika inda ihdaqid nasibihi fi hajatil wada. Yang demikian ini terjadi, ya, Nabi bersabda dikala beliau berbahagia untuk mencegah diri beliau dan para sahabat dari kecondongan kepada kenikmatan dunia. Ini terjadi dikala orang-orang mengelilingi beliau dikala beliau melaksanakan haji wada. Haji wada ini haji yang terakhir, Pak, beliau sanakan. Karena Nabi itu naik haji cuma 1 kali, Pak. Naik haji Nabi itu hanya 1 kali, dan wajib bagi setiap orang yang beriman yang mampu hajinya 1 kali. Nah, bagaimana dong kalau seandainya istrinya belum naik haji, kemudian dia berangkat lagi bersama istrinya? Itu boleh, karena untuk menemani istri, ya. Jadi jadi temannya istri melaksanakan ibadah haji, itu dibolehkan. Tapi sunnah, Pak, yang kedua itu sunnah hukumnya, tidak wajib lagi. Wa qala rajulun, seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah, wahai Allah, sesungguhnya hamba memohon kepada Engkau kesempurnaan nikmah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal ta'lamu ma tamamun nikmah, tahukah kamu apakah nikmat, apakah sempurnanya nikmat itu? Tahukah kamu, kata Nabi. Kemudian laki-laki itu menjawab, lah, enggak tahu ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjelaskan, tamamun nikmati dukhulul jannah, sempurnanya nikmat itu adalah masuk surga. Jadi kalau kita ada masuk surganya Allah, barulah kita mendapatkan nikmat yang sempurna. Begitu, Pak, maksudnya. Jadi kalau belum masuk surga, berarti kita belum dapat nikmat yang sempurna, ya, masih menggantung. Amal wasailu patung kosomu ilal akrobil ahsi, kepada ilil nafsi, adapun perantara-pentaranya atau wasilahnya, maka terbagi menjadi yang lebih dekat dan yang lebih khusus. Jadi nikmat, ya, sekumpulan nikmat itu, ya, dibagi lagi oleh Imam Ghazali
ya, melalui wasilah-wasilahnya, ya, dengan adanya wasilah-wasilah atau perantaranya menjadi kepada yang lebih dekat dan yang lebih khusus. Seperti apa? Kapadoilin nafsi, seperti keutamaan diri. Wa ila ma yalihu fil qurbi, dan pada apa yang menyertainya dalam batas yang dekat. Kapadoilil badani, seperti keutamaan badan. Bahwasani, dan itulah yang kedua. Wa ila ma yalihu fil qurbi, dan pada apa yang menyertainya di batas yang dekat. Wa yawizu ila ghairil badani, dan telah melewati kepada yang selain badan. Kal asbabil mutifati bil badani minal mali wal ahli wal aisirah, ya, seperti sebab-sebab yang mengitari badan, yaitu apa? Harta, ya, itu dibagi lagi oleh Imam Ghazali, ya, dengan yang lebih dekat dan yang lebih jauh, dan yang menyertainya pada batas yang dekat, dan menyertainya pada batas yang dekat dan melewati pada selain badan, yaitu sebab-sebab yang mengitari badan, yaitu seperti harta, istri, dan keluarga. Itu nikmat, Pak. Jadi nikmat itu jangan banyak sekali. Makanya Allah jelaskan, wa in ta'du nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi kita enggak mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Wa ila ma yujma'u baina hadzal asbabil kharijati 'anil nafsi wa bainal hasilati lin nafsi kat taufiqi wal hidayah, dan kepada apa yang berkumpul di antara sebab-sebab ini yang keluar dari diri, dan di antara hasil untuk diri, kat taufiq wal hidayah, seperti taufik dan hidayah. Nah, jadi kita mendapatkan taufik dan hidayah itu adalah nikmat dari Allah. Ya, hidayah itu petunjuk. Tapi apa itu taufik? Taufik itu kebersamaan yang kita lakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Kita dapat hidayah masuk Islam, tapi belum sholat, itu belum dapat taufik berarti. Ya, tapi bila kita sudah Muslim, kemudian kita menunaikan sholat, menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya, berarti kita itu sudah mendapatkan taufik sekalian. Jadi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak yang dimaksud dengan taufik itu. Bersesuaian apa yang kita lakukan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya izan arba'atu anwa'. Maka jadi hal itu ada 4 macam. An-nawul awal, macam yang pertama, wahwal aksul fadailun nafsiyati. Wahwal aksul fadailun nafsiyatu, yaitu yang lebih utama, yang lebih khusus, yang keutamaan yang lebih khusus, yaitu keutamaan jiwa. Wa yarji'u hasiluha ma'in as'abi atrofiha, dan hasilnya kembali dengan ujung-ujungnya ilal imani wa husnil khulqi, ya, kepada iman dan akhlak yang baik. Ya, ini diperinci lagi oleh Imam Ghazali yang pada bagian yang ke-6 ini. Jadi iman, akhlak yang baik itu adalah nikmat dari Allah. Makanya setiap pembawa acara jangan lupa, Pak, bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Karena akhlak itu juga dari nikmat dari Allah, ya, jangan lupa itu. Ini kan sering terjadi, nikmat Islam, nikmat iman, langsung sehat badan, ketinggalan ihsannya, makanya nggak baik-baik, kan begitu, Pak. Atau pura-pura baik doang gitu, itu yang repot. Jadi jangan lupa itu, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat sehat badan. Jadi 4 hal itu jangan lupa itu. Dalam membawa acara itu jangan lupa kita sampaikan.
Wa anqasamul imanu ila ilmil mukasafah, dan iman itu terbagi kepada ilmu mukasafah. Apa itu ilmu mukasafah? Wa huwal ilmu billahi ta'ala, itu ilmu tentang Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah. Dan terbagi juga kepada wa ila ulumil muamalah wa husnil khulqi, ya, dan terbagi juga kepada ilmu muamalah dan akhlak yang baik, ya. Sampai di sini penjelasannya. Pada bagian yang kelima ini insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang insya Allah ini selesai menyampaikannya, ya. Pas sudah jam 11.23, kalau di sana masih jam 22 lewat 22, ya, terlambat 1 menit. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.